Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudi dan rekan saya Muhammad Sarul Nisab. Kami berdua membuat video terkait tugas analisis resiko, yaitu tugasnya menceritakan kisah yang di luar kendali kita, dan langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya Sarul Nisab untuk menceritakan kisahnya yang di luar kendalinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara soal resiko di luar kendali, dari sini saya jadi teringat suatu peristiwa yang mengubah hidup saya. Waktu itu saya masih berusia belasan tahun dan saya masih tinggal di Malaysia pada saat itu. Hidup kami sederhana tapi cukup tenang, sampai satu saat di tahun 2015 gempa besar mengguncang daerah Sabah, daerah tempat saya tinggal. Saya masih ingat jelas, getaran itu membuat semua orang panik, rumah-rumah berhancuran, orang-orang berlari keluar, dan suasana menjadi benar-benar mengecam pada saat itu. Nah, setelah gempa itu terjadi, keadaan mulai sulit. Ekonomi di sana terganggu dan keluarga saya ikut terdampak pada saat itu. Penghasilan orang tua menurun drastis, hingga akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Perpindahan itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Kami harus memulai semua dari nol. Tidak ada lagi rumah yang nyaman seperti dulu. Tidak ada lagi teman-teman yang bisa saya temui setiap hari. Tapi justru dari situlah saya belajar satu hal penting, bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Bencana, kehilangan, bahkan perubahan besar, semua itu bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana kita bisa bertahan dan melangkah lagi setelahnya. Dari pengalaman itu saya belajar untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap hal-hal kecil yang saya punya. Karena hidup tidak selalu bisa kita rencanakan, tapi kita bisa memilih untuk tetap bangkit dan berprestasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk menceritakan juga terkait resiko yang di luar kendalinya. Dengan ini saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit bercerita terkait resiko yang di luar kendali saya. Pada saat itu, saya masih mahasiswa baru tahun 2023, di mana kami itu disuruh buat tugas business plan. Cuman tugas yang saya buat itu benar-benar usaha yang dulunya saya impikan, kemudian saya rancang baik dari latar belakangnya, kemudian target pasarnya sampai ke strategi promosinya. Namun masalah muncul ketika saya mulai memikirkan realisasi usaha saya. Saya sadar bahwasanya semua hidup besar itu tidak bisa kita adakan tanpa adanya dukungan dana, dan saat itu saya belum mempunyai cukup modal. Paling ya uang saya itu cukup untuk biaya hidup saya sendiri, dan kalau saya pakai uang tersebut ya mungkin saya tidak makan atau tidak membeli satu hal yang memang kebutuhan pokok sehari-hari.
Nah, saya sempat mencoba mencari solusi. Saya berbicara bersama teman saya, mengajak berkolaborasi terkait kerjasama. Kemudian saya juga pernah ikut atau pernah mengajukan bersama teman saya proposal PKM, namun hasilnya nihil. Proposal kami tidak tembus atau tidak diterima. Tapi dari situ saya belajar bahwasanya dalam dunia bisnis, resiko keuangan itu adalah hal yang nyata dan tidak bisa dihindari. Kadang kadang bukan ide kita yang salah, namun waktu dan sumber dayanya itu kurang tepat. Dan pengalaman itu mengajarkan saya untuk lebih realistis dan sambil menyiapkan diri saya untuk kesempatan berikutnya. Sekarang pun saya ketika saya melihat ke belakang terkait kisah tersebut, saya bersyukur karena saya tidak mengeksekusinya, karena saya lihat kemampuan yang ada di diri saya pada saat itu belum cukup untuk saya bangun usaha tersebut. Jadi sekarang yang bisa saya lakukan belajar dari masa lalu, kemudian mempelajari hal-hal yang memang perlu untuk saya kembangkan skill-skill. Jadi mungkin hanya itu terkait kisah yang di luar kendali saya. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi sedikit cerita yang mengharukan dari rekan kita Muhammad Sufdi. Mungkin sekian dari kami berdua untuk kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa dan sampai ketemu di video kami selanjutnya.